Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di subuh ini kita masih bisa bangun dari matinya kita tadi malam dan melanjutkan kehidupan kita di sisa-sisa hari sampai di mana pada akhirnya hari terakhir dari kehidupan kita datang dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW sampaikan semoga di akhir nantinya kita mendapatkan syafaat yang benar pada alamin. Baik, di sini kita telah sampai di halaman 36. Ada latihannya. Sahih ma tarahu ghalatan. Benarkan mana yang kamu lihat salah. Terus ini PR aja ya. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu Fatimah telah menulis surat kemudian ayahmu telah pergi ke kebun, Maryam sedang minum air susu, orang muslim sedang menghadap di masjid, dan seterusnya. Kemudian kita masuk di pembahasan yang baru 37, yaitu tentang naibul fa'il. Jadi kemarin kita membahas kategori-kategori marfu', yaitu marfu'un. Sama kemarin kita bahas tentang ada namanya fa'ilun. Kemudian sekarang kita masuk yang kedua, itu naibul fa'il. Naibul fa'il huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil majhul wa dalla 'ala man waqa'a 'alaihil fi'lu. Huwa adalah ismun marfu'un, isim marfu', waqa'a, yang ada ba'dal fi'lil majhul, setelah fi'il majhul. Wa dalla 'ala, dan menunjukkan atas, man, siapa, waqa'a 'alaihil fi'lu, siapa yang dikenai gitu ya atas suatu pekerjaan. Contoh fi'lun, fa'ilun, maf'ulun, ini yang paling atas itu adalah posisinya. Fi'lun kata kerja, fa'ilun subjek, maf'ulun objek. Kemarin kita bahas ya, sebelum kita artikan, ada namanya fi'il majhul, ada fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu kalimat aktif. Saya memukul. Saya subjek memukul kata kerja atau disebut dengan fi'il. Saya itu fa'il. Jadi kalau dia maklum harus ada pelakunya. Ini kan makan, siapa yang makan? Nah, berarti kan ada fa'ilnya, ada pelakunya. Misalnya membuang sampah. Siapa pelakunya? Misalnya si ayah menjadi ibu, itu kan harus ada pelakunya. Dalam suatu kalimat yang sempurna itu ada
pelakunya, ada subjek dan predikatnya minimal kan. Saya makan, dan saya pelaku. Nah, sementara di fi'il majhul itu kalimat pasif di mana fa'il itu tidak terdeteksi atau disembunyikan. Dipukul. Anjing itu dipukul. Ya. Dipukul, kita nggak tahu siapa pelakunya, tapi kita tahu siapa yang dipukul, ya kan? Anjing, objek itu tadi. Nah, dalam kasus ini, naibul fa'il itu artinya adalah pengganti fa'il. Jadi dalam satu kalimat itu harus ada fa'il. Kalau nggak ada fa'ilnya, dicarikan pengganti fa'ilnya. Makanya disebut naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, tatkala suatu kalimat maklum ada fa'il, gampang kita ketahui. Dan kalau majhul itu kan nggak tahu kita. Cara menggantinya adalah karena dalam satu kalimat itu harus ada marfu'nya. Nggak bisa mansub semua, harus ada marfu'nya juga. Nah, marfu'nya di sini adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Siapakah dia? Adalah objek tadi. Naibul fa'il. Di awalnya objek di fi'il maklum, sekarang tatkala di fi'il majhul, naik dia menjadi naibul fa'il. Contohnya adalah di sini, lihat. Nah, contoh, ada susunan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih itu objek. Nah, ada susunan di sebelahnya itu adalah fi'lun naibul fa'il. Adalah kata kerja dan pengganti fa'il. Nah, kita lihat. Yang pertama, doroba aliyun al-kalba. Doroba memukul Ali al-kalba, anjing. Gimana maksudnya ini? Yang satu, Ali memukul anjing. Ya kan? Karena ada fa'ilnya di sini. Nah, kalau mengartikan selalu mulai dengan fa'il dulu. Berarti Ali memukul anjing. Dari mana kita tahu Ali fa'ilnya? Dia domah. Maka kita artikan Ali duluan. Ya, harus paham ya. Nah, sekarang kita punya kalimat pasif. Fi'il dan naibul fa'il. Duriba. Nah, ini kalau kata awalnya ada roba, diubah duriba, itu diartikan sebagai dipukul anjing. Anjing dipukul. Nah, kalbunya, karena selalu kita artikan fa'ilnya dulu, maka tetap terkala fa'ilnya digantikan, nah, diartikan anjing dulu. Anjing dipukul. Anjing itu dipukul. Nah, al-kalbu yang awalnya sebagai objek, maf'ul bih, lihat posisinya di sini ya. Awalnya dia itu sebagai maf'ul bih, anjing. Sekarang dia mansub. Sekarang dia naik menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, karena fa'ilnya nggak ada di yang majhul. Jadi dia sekarang dhammah. Ya, yang kedua, nah, auto wajan. Nah,
Sekarang kasarot itu pecah. Al-bintu anak perempuan. Al-ina'a itu wadah atau ya intinya wadah. Nah, gimana kita ngartikannya deh? Nah, bukan wadah memecahkan anak perempuan ya. Apa demikian? Ada bintu sebagai fa'il. Nah, di bagian ini kita tahu fa'ilnya. Fi'ilnya maklum, menghancurkan ya, atau memecahkan. Nah, di kalimat pasif yang awalnya si ina'a itu menjadi objek dari suatu pekerjaan, dan dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalau kalimat pasif dia tetap aja sebagai objek, dipecahkan al-bajana atau wadah. Nah, dalam bahasa Arab kalau posisinya kalimatnya pasif, kita tidak demikian mengartikan sebagai objek, tapi disebut dengan naibul fa'il, pengganti fa'il. Usirol ina'u. Jadi bajan itu, tawadah itu, bejana itu dipecahkan atau dihancurkan. Oleh siapa? Kita nggak tahu karena kalimatnya majhul. Oke. Ini paham ya? Terus yasrabul waladul labana. Anak laki-laki meminum susu. Menjadi yusrabul labanu. Susu itu diminum. Nggak tahu kita siapa yang minum. Yadribu Muhammadun al-hirrah. Hirrah itu kucing. Oke, ada Abu Hurairah. Ya. Ada kadang kitun, Abu Hurairah. Kitun juga kucing. Nah, contoh apa nih? Muhammad memukul kucing. Tutrabul hirrah. Kucing itu dipukul. Kenapa berubah? Karena sekarang hirrah itu kan untuk feminim. Feminim dan semua nanti kalimat itu harus menyesuaikan, fi'il dengan fa'ilnya harus menyesuaikan gendernya. Ini tutrabul hirrah. Nah, tutrabu di sini akhirnya dia diasosiasikan dengan hirrah sekarang. Makanya menjadi tutrabu. Kalau sementara di kalimat fi'il fa'il maf'ul bih, susunan fi'il fa'il maf'ul bih itu yatrabu ini asosiasinya dengan Muhammad. Karena Muhammad yang melakukan pekerjaan kan? Kan yatribu. Muhammad itu adalah huwa. Yatribu, yatribani, yatribuna. Berarti kalau hiya tatribu, tatribani, yatrab apa? Nah, itu demikian. Oke. Nah, sebelum itu kita sempat kayak belum pernah ini ya membahas yang mudomir itu ya kita ya. Antum itu belum ya? Nah, kita selangi sebentar. Nah, ini ya. Jadi ada domir. Domirun. Domirun. Itu ada huwa, huma, hum.
hiya, huma, hunna. Ya, huwa, dicatat. Akan dicatat. Hiya, huma, hunna, ya anta, an, antuma, antum, anti, antuma, antunna, yang terakhir ana, nahnu. Namanya domir. Nahnu juga, nahnu sama. Nahnu sekali aja ya, terus. Udah sama aja, mau di kiri, di tengah, di kiri. Nah, huwa dia laki-laki, huma dia perempuan, huwa dia laki-laki, huma dia laki-laki dua, hum dia laki-laki banyak, hiya dia perempuan, huma dia perempuan dua, hunna dia perempuan banyak, anta, antuma, antum, kemudian anti, satu, antuma, antumna, ana, nahnu, kami, kita. Oke ya. Karena hirrah itu adalah hiya. Makanya dia masuk dalam hiya. Nah, hiya itu kan kalau di huwa itu kan yadrobu. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang lain, berarti yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna.
taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Nah, di sini apa? Taf'alu. Makanya al-hirah itu adalah hiya, maka disebut tutrobu. Tapi bukan tatrobu karena di sini dia adalah sebagai fi'il majhul, maka dari yang awalnya tatrobu menjadi tutrobu. Oke ya. Kemudian naibul fa'il ada zahir, ada dhamir. Contohnya zahir futihal babu. Pintu itu dibuka. Su'ilal ustazu. Ustaz itu ditanya. Ya. Kita tahu pengganti fa'ilnya terlihat gitu secara zahir. Ya, terlihat gitu kan. Tahu kita siapa? Ustaz. Al-bab. Sementara domir, zahir dan domir yang kedua ini di sebelah kiri. Umirtu, aku diperintahin, aku disuruh. Umirta, kamu disuruh. Umirna, kami disuruh. Kami diperintahkan. Atau apa nih? Us'alu, aku ditanya. Tus'alu, kamu ditanya. Nus'alu, kami ditanya. Jadi dalam satu kata kerja itu langsung terinclude pelakunya, naibul fa'ilnya. Tapi naibul fa'ilnya dhamir tidak kelihatan. Kalau zahir kan kelihatan. Futihal babu. Nah, itu tentuan-tentuannya tuh cukup membantu ya. Naibul fa'il harus selalu marfu. Harus didahului oleh fi'il majhul. Kata kerja pasif. Asalnya adalah maf'ul bih itu naibul fa'il tadi. Ya kan? Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Yang keenam, yang kelima, setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan. Kemudian bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Contohnya hirrah tadi. Maka dia tanda mu'annasnya apa? Ada ta, tutrobu. Maka yang ketujuh, maf'ul bih, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sementara yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Contohnya apa tuh? Contohnya aku membelikan nenek baju. Aku fa'il membelikan fi'il nenek maf'ul bih 1, baju maf'ul bih 2. Itu kalau kalimat aktifnya. Kayak gitu kira-kira. Nah, nanti kalimat majhulnya adalah nenek dibelikan baju. Nenek dibelikan baju. Nenek di situ sebagai maf'ul bih yang awalnya maf'ul bih 1 menjadi naibul fa'il. Nenek dibelikan baju. Bajunya tetap sebagai maf'ul bih mansub dia. Nanti dalam kalimatnya. Nah, kira-kira gitu. Contohnya usirol waladu, ada umirotil bintu,
Ini yang dua ini ya. Nah ini, yang ini ya. U'tiyal fakiru tauban. Kalau kalian ini artinya fakir itu diberikan baju. Nah, bajunya tetap sebagai maf'ul bih mansub dia. Tetap harokatnya fathah. Ya. Duribot alaihimuz zillah. Kemudian dari yu'tunna ji'u najihu hadiyah. Yang menang itu diberikan hadiah. Khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dha'ifan, lemah. Kutiba alaikumus siyam, wajib atasmu puasa. Wa tuqbal minha syafa'ah, dan tidak terima darinya syafa'atun. Syafa'atun ya. Itu syafa'ah itu kata tolongan. Terus terimakan wasarab. PR 1 sampai 4 aja PR. Enggak usah semua, setengahnya. Ya, kerjakan semampunya sih. Nah, itu dulu yang dapat kita pelajari pada subuh kali ini. Besok kita akan bahas tentang mubtada wal khabar. Yang 3 dan 4 sekaligus ya. Di marfu itu pertama fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada wal khabar. Yang besok kita akan bahas. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.